Baik, layar Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi begini, hmm, kita pertemuan untuk materi PPH Badan, 3 pertemuan ya. Ada yang membahas mengenai penyusutan, kemudian berikutnya membahas mengenai bagaimana cara hitung PPH Badan ya. Mau dengan omset yang kurang dari 4,8 kah atau lebih dari 4,8 hingga lebih dari 50 M gitu ya. Nah, kemudian kali ini kita masuk ke koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal sudah pernah dibahas pada saat pertemuan materi orang pribadi ya. Di situ poin-poin yang dilakukan koreksi tentunya lebih sederhana dibandingkan kalau kita mau lakukan koreksi fiskal laporan keuangan perusahaan. Jadi yang ada di layar ini adalah contoh kasus yang membuat harus dilakukan koreksi fiskal sampai ketemu berapa nih penghasilan kena pajaknya dan tentukan berapa PPh badan yang masih harus dibayar oleh si wajib pajak. Nah, di ilustrasi di soal ini mohon diperhatikan identitasnya PT. Kalau misalnya omsetnya dia ternyata ya, misalnya ya, masih kurang dari 4,8 miliar, maka kemungkinannya bisa dua macam. Bisa dihitung menggunakan PPh final, bisa dihitung menggunakan kemarin cara yang laba dikali tarif pajak dikali 50% semua. Nah, itu tergantung umur PT-nya sudah lebih dari 3 tahun atau belum. Nah, kalau di sini kita lihat PT dengan omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar ya. Mbak-mbak bisa lihat ini di angka pendapatan penjualan sudah 6 miliar. Karena sudah 6 miliar maka tidak boleh lagi menggunakan perhitungan PPh final yang dikali 0,5%. Ya, di sini sudah harus menggunakan PPh pasal 25 yang hitung pajaknya menggunakan satu tarif, menyesuaikan dengan tarifnya harus menyesuaikan dengan tahun pajaknya. Nah, di sini kita lihat jenis usahanya industri mebel, kemudian lokasi di Sleman. Mereka menjalankan pembukuan dengan metode akrual, tahun bukunya normal dari Januari hingga Desember. Kita lihat dulu sekilas. Pendapatan penjualannya sudah lebih dari 4,8 miliar. Nah, kemudian ada item-item di dalam laba rugi yang ini semuanya disusun berdasarkan laba rugi yang komersil atau yang versi intern perusahaan. Belum dilakukan koreksi fiskal. Nah, di poin nomor 5, Mbak-mbak bisa perhatikan di situ ada HPP, maka secara tidak langsung kita juga sambil harus ikut meng-cross-check HPP yang ada di sini hitung-hitungannya sama nggak dengan komponen yang ada di atasnya itu ya, persediaan awal, pembelian, persediaan akhir. Cek. Nah, dapat laba bruto itu pendapatan penjualan dikurangi HPP. Beban-beban kita lihat di sini mana yang normal, mana yang di luar dari kewajaran. Di luar kewajaran taunya dari mana? Taunya kita ngelihat ini, jenis usaha yang dijalankan. Industri mebel. Industri mebel kalau belanja ini, belanja ini, belanja ini gitu. Wajar apa tidak? Ada belanja pengobatan, oh ini masuknya normal. Beban makan kantor, tunjangan transport karyawan masih normal. Jadi pertama identifikasi dulu dari
jenis akunnya atau bebannya. Mana yang kira-kira nggak relate nih dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Nah, kalau itu sudah kita sortir dari jenis bebannya, baru kita bergerak ke angkanya. Kita perhatikan ada keterangan-keterangan. Nah, di situ yang pertama bahwa walaupun ini laporan laba rugi komersilnya sudah disusun, tetapi ada info. Terdapat penjualan di 31 Desember 2021, berarti ini tahun pajaknya 2021 ya. Terdapat penjualan di 31 Desember 2021 senilai 24 juta. Yang telah diterbitkan faktur pajak. Kalau telah diterbitkan faktur pajak berarti ini sudah ada invoice-nya gitu. Dan sudah dilakukan penyerahan barang. Tapi uang penjualan baru diterima di 5 Januari 2022. Nah, kalau kayak gini, korelasinya apa terhadap angka pendapatan yang di atas, gitu ya. Kita harus nanti tentukan. Kita lihat dulu keterangan-keterangan berikutnya. Ada beban makan jamuan tamu. Ya. Ada catatannya tetapi tidak ada disajikan buktinya senilai 11.800.000. Kita lihat di atas beban makan jamuan tamu. Ada nggak sih judul akunnya beban makan jamuan tamu? Oh, ini dia. Nomor 12. 31.800.000. Nah, berdasarkan keterangan ini, yang tidak ada buktinya 11.800.000. Nah, bagaimana treatment untuk kasus yang seperti ini? Kita lihat dulu berikutnya. Beban penyusutan fiskal menggunakan hasil perhitungan pada soal penyusutan sebelumnya. Oh, berarti ini soalnya berkelanjutan. Nah, soal penyusutannya harus dihitung dulu, baru bisa selesaikan soal koreksi fiskalnya. Nah, kemudian keterangan berikutnya kita lihat. Sodakoh diserahkan ke panti asuhan di lingkungan tempat pabrik berdiri. Ada beban sodakoh kah? Oh, ini ada. Sodakoh ke panti asuhan 12 juta. Dikasihnya ke lingkungan tempat pabrik berdiri. Bagaimana kalau yang semacam ini? Nah, kemudian kita lihat jumlah PPh yang telah disetor sendiri selama setahun nih dengan jenis pasal PPh 25. Sudah setor 6 juta total. Nah, ini treatmentnya harus seperti apa kalau kita dapat info yang semacam ini. Berikutnya, PPh yang sudah dipotong dipungut pihak lain, jenisnya PPh 23. Nilainya 105.032.000 dan ada juga jenis PPh 22 senilai 15 juta. Anda diminta untuk menyusun laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Tentukan berapa nilai PPh 25 badan yang jadi kewajiban tahun 2021 dan tentukan berapa. Masih ada nggak sisa pajak yang masih harus dibayar pada saat mau masukkan SPT tahunan. Baik, Mbak-mbak semua, atas laporan laba rugi komersil yang tersaji di atas, kita gabungkan dengan keterangan tambahan yang ada di bawahnya, maka itu yang perlu diambil tindakan yang membuat kita harus lakukan koreksi fiskal. Nah, dari poin-poin ini, pertama tentunya yang gampang dulu yang dikerjakan. Yang gampang dulu yang dikerjakan gimana? Beban apa atau akun apa yang tidak ada keterangan tambahannya sama sekali. Nah, kalau yang nggak ada keterangan tambahannya sama sekali, berarti tidak ada problem. Dengan demikian, secara nilai rupiahnya hampir bisa diakui semua. Hampir bisa diakui semua, gitu ya. Yang di bawah nggak ada keterangan. Nah, itu bisa dijadikan perhatian. Yang kedua, dari nama-nama akun yang ada di laporan laba rugi ini, sekali lagi tadi Ibu kembali ke akun apa yang kira-kira nggak relate, yang tidak boleh menjadi beban. Nah,
Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu caranya gimana? Nah, karena kita sesinya latihan ya, buka nanti pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oke ya, nanti kita buka Undang-Undang pasal 6 dan pasal 9. Kemudian untuk penyusutan aset tetapnya, nah ini berarti di soal yang sebelumnya ini kan nggak di preview ini. Eh, nanti coba diminta dilihat dulu ya Pak Kowi soal yang penyusutan aset tetap sebelumnya itu pendek apa panjang tuh? Kalau umpamanya panjang kita ignore aja dulu. Nanti realnya kita coba kerjakan di lain waktu. Nah, dari beban-beban yang ada di sini, kira-kira yang nggak boleh dulu, yang mana yang nggak boleh? Nggak boleh ada dalam pengakuan laba rugi fiskal. Sodakoh, Infak sodakoh, Infak sedekah itu ketemu satu. Kemudian masih ada lagi atau sudah? donasi untuk panitia HUT RI, Donasi. Donasi, ya betul. Donasi itu tidak boleh juga untuk dijadikan beban di laporan laba rugi fiskal. Udah ketemu dua. Masih ada lagi atau sudah? beban jamuan tamu yang nggak ada buktinya masuk nggak, Bu? Oh ya, kalau itu berarti kita udah masuk material ya. Nah ini kalau itu nanti memang berarti harus dikoreksi. Tapi itu sudah ke rupiahnya. Ini dari judul bebannya aja dulu. Mana yang kira-kira nggak boleh ada? Tadi kan udah ketemu nih, donasi dengan sodakoh. Masih ada lagi atau udah? sudah. Sudah? Oke, mohon dicatat masih ada lagi. Yang tidak boleh adalah nomor 13. Ini nggak boleh. Kenapa? Waktu itu pernah Ibu sebutkan penjelasannya bahwa namanya juga cadangan penghapusan piutang. Berarti belum benar-benar ada piutang yang dihapus. Mereka baru misahin duit nih. Persiapan kalau nanti ada piutang yang nggak kebayar-bayar, nah, kita mau hapuskan piutangnya, duit ini baru kita pakai, tapi nyisihin dari sekarang. Nah, sini sifatnya masih belum sungguh-sungguh terjadi. Kayak misalnya kita nabung lah gitu. Buat apa? Ya jaga-jaga kalau ntar pas lagi nggak ada duit ini bisa kita pakai gitu ya. Tapi kita masukkan sebagai diakui sekarang sebagai pengeluaran. Ya ntar dulu gitu. Ini di pasal 9 ada masuk kategori yang tidak boleh diakui di laba rugi fiskal. Dicatat ya. Berikutnya yang tidak boleh lagi adalah beban nomor 16 dan nomor 17. Sekali lagi di laba rugi fiskal ya, ini tidak boleh. Kalau di laba rugi yang intern kantor saya bikin mah itu jadi beban, Bu. Silakan. Karena itu kan laba rugi yang komersil berarti. Jadi di laba rugi komersil, monggo dijadikan beban, diakui. Karena apa? Karena ada duitnya keluar. Tapi kalau di laba rugi fiskal nggak bisa. Karena at the end kita itu mau ngitung pajak loh. Ini kalau pajaknya diakui sebagai beban di sini, nah nanti jadi double-double. Khusus untuk jenis PPH dan PPN. Tidak boleh menjadi beban di laba rugi fiskal. Nomor 15 bagaimana PBB? PBB boleh. Kenapa boleh? Karena dia pajak daerah. Ini yang sekarang kita mau ngitung ini pajak ke pemerintah pusat. Jadi semua pajak yang menjadi wilayah kerjanya pemerintah pusat tidak boleh jadi beban. Yaitu apa? PPH dan PPN. Di sini PPH-nya ada dua. PPH pasal 21 dan PPH pasal 25.
Oke ya, dari sini sudah bisa ditandain mana yang tidak boleh. Tidak bolehnya tidak boleh secara permanen. Jadi nggak bisa ditawar-tawar. Separuh aja kayak atau gimana gitu. Nggak bisa ditawar-tawar. Berarti resikonya apa? Resikonya atas beban cadangan penghapusan piutang, beban PPh 21, beban PPh 25, beban donasi dan beban sodakoh, laba rugi fiskal mengakuinya 0 rupiah. Ya, sudah dicatat ya. Nah, baru kita bergerak ke keterangan yang ada di bawah ini. Kita tentukan bagaimana harus ambil keputusan untuk pengakuan laba rugi fiskal terkait dengan adanya keterangan tambahan ini. Kita masuk dulu di poin yang pertama berkaitan dengan penjualan. Secara komersil penjualannya 6.250.900. Nah, di sini ada penjualan di akhir tahun, persis akhir tahun. Nilainya 24 juta, telah diterbitkan faktur pajak. Barang juga sudah dikasih, tapi uangnya 2021 tuh belum terima, baru terimanya di 2022. Nah, ini bagaimana treatmentnya? Ada yang bisa jelaskan kalau di-compare dengan bagaimana dilakukan di kantor masing-masing mungkin? Sebagai bahan diskusi? Sambil Ibu ngambil minum sebentar ya. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Kalau di kantor saya begini gitu. Saya boleh izin sharing ya Bu ya. Mangga, mangga. Pendapatannya di-accrue dulu Bu di tanggal 31 Desember 2021, kemudian dimunculkan piutang atas invoice tersebut gitu Bu. Ya, jadi perlakuannya bisa dua macam ya. Dan bisa diterapkan dua-duanya. Kenapa kok bisa diterapkan dua-duanya? Yang satu penerapannya secara akuntansi yang umum, yang satu lagi secara akuntansi yang fiskal. Mohon perhatikan untuk yang akuntansi yang umum, iya dicatat dulu di accrue, kemudian ada piutang dan nanti waktu pas uangnya diterima, piutangnya hilang baru misalnya diakui sebagai apa nanti di 2022 silakan. Secara akuntansi komersil, secara akuntansi komersil seperti itu tadi. Secara akuntansi fiskal gimana kan kita mau nyusun laba rugi fiskal. Patokan kalian di sini loh. Metodenya pembukuan dan akrual. Ya, patokannya kalian di situ. Jadi bagaimana? Jadi ini tidak akan menjadi kendala ketika ada penjualan yang uangnya belum masuk. Harus diakui sebagai pendapatan atau tidak di 2021? Tetap. Karena patokannya fiskal apa? Nih, telah dilakukan penyerahan barang. Nah, kalau telah dilakukan penyerahan barang secara konsep undang-undang PPN, ini berarti telah terjadi transaksi penjualan. Tapi Bu, duitnya belum terima. Iya, duitnya memang belum diterima. Tetapi pendapatannya sudah diakui ketika telah terjadi penyerahan barang. Apalagi faktur pajak telah diterbitkan. Berarti invoice-nya sudah dibikin juga. Sudah dikasihkan ke lawan transaksi. Kalau begitu Bu, ngapain keterangan ini dibikin di dalam keterangan tambahan? Ya memang ini untuk menguji. Namanya ngambil kuliah S1 itu kan level nanti pada saat lulus kalian dipersiapkan untuk mengisi di tengah ke atas gitu. Jabatan-jabatan yang ada di tengah ke atas. Manajemen, persiapan menuju menjadi manajer. Jadi hal-hal yang semacam ini masuk bagian kasus yang harus apa? Harus ambil keputusan.
Nah, kalau sekarang misalnya masih di level sebagai karyawan yang bertanya kepada atasan gitu ya. Nah, tetapi kalian nanti one day harus menjadi manajer, untuk hal-hal yang semacam ini gantian ada karyawan di bawah kalian yang bakal nanya, "Bu, ini begini gimana, Bu?" gitu. Ya. Oke, secara akuntansi yang komersil kita perlakuannya apa? Perlakuannya seperti ini, treatmentnya jalankan seperti itu. Akuntansi fiskal bagaimana? Akuntansi fiskal seperti ini gitu. Ya. Prinsipnya telah terjadi penyerahan barang berarti telah terjadi transaksi penjualan. Karena sudah terjadi penjualan, maka di tahun 2021 walaupun ini tahun akhir banget ya 31 Desember, pendapatannya tetap diakui. Bisa dipahami kah penjelasan Ibu? Ya Allah, Bu. Ya. Allah, Bu. Oke, berarti nanti di koreksi fiskal yang di atas ini, apakah ada koreksi positif atau negatif? Tidak ada. Laba rugi fiskal mengakui pendapatan penjualannya sama besar seperti laba rugi komersil. Baik, kita bergerak ke keterangan berikutnya. Beban makan untuk jamuan tamu, buktinya nggak ada nih 11.800.000. Tadi sudah ada yang nyebut ya. Kalau nggak ada buktinya, fiskal tidak mau mengakui beban jamuan makan tamu. Berarti harus kita ilangin sebanyak 11.800.000. Nah, ngilangin 11.800.000 itu naruhnya di koreksi positif atau naruh di koreksi negatif? Koreksi positif. Pertimbangannya apa? Labanya naik, Bu, karena bebannya berkurang. Ya, betul. Yang lainnya bagaimana? Bisa mengikuti? Atau saya ngikut yang tadi aja? Semoga bisa beropini ya. Maksudnya, kalaupun misalnya, oke, temannya satu sudah menjelaskan opini sendiri, yang lainnya harus punya pendirian. Oh, yang benernya ini dan kenapa? Bagaimana yang lain? Ibu harapkan bisa tetap ikut mengikuti pembahasannya gitu ya. Sekarang kita berpindah ke keterangan yang berikutnya. Beban penyusutan fiskal gunakan hasil perhitungan pada soal penyusutan sebelumnya. Mohon maaf karena ini soal penyusutannya tidak kita ikut bahas, jadi kita abaikan dulu untuk sementara, dianggap aja tidak ada koreksi gitu ya misalnya ya. Dianggap tidak ada koreksi, jadinya diakui besarnya sama. Untuk sodako yang diserahkan ke panti asuhan di lingkungan tempat pabrik berdiri. Nah, oke ya. Ini treatmentnya bisa dua. Bisa duanya gimana? Treatment ke satu bisa tidak diakui. Ya, sama sekali. Pada laba rugi fiskal. Kenapa? Ya karena sodako nggak ada korelasinya dengan bagaimana memperoleh omset dagang mebel gitu karena tidak ada korelasi. Tetapi ada juga treatment yang bisa mengakui beban ini. Bagaimana bisa diakuinya? Apabila dicatat sebagai beban CSR. Tetapi sekali lagi kalau judul bebannya beban CSR ya. Kok bisa kalau sebagai beban CSR? Iya, kepanjangannya apa CSR? Coba nanti kalian cari ya. Ya, ini kan bagian dari corporate responsibility ya kepada lingkungan. Nah, ini adalah pabrik. Pabrik ada membuang limbah, dia harus berkontribusi kepada lingkungan. Berkontribusi kepada lingkungan bisa beraneka macam kegiatan. Tetapi poin utamanya apa?
dilakukan di lingkungan atau di daerah di tempat pabrik itu berdiri gitu. Nah, untuk yang soal di atas ini jadinya bagaimana, Bu? Jadinya tidak bisa diakui. Kenapa? Karena judulnya sodako. Kalau judulnya beban CSR, masih bisa diakui. Itu pun nanti ditambah dengan harus bikinkan daftar beban CSR-nya. Jadi kayak kita bikin beban marketing gitu. Nanti ada tabelnya yang harus kita buat. Oke ya, ini untuk tambahan pengetahuan saja. Adapun untuk di soal kali ini, keputusannya bagaimana? Keputusannya tidak diakui karena dia dicatatnya sebagai beban sodako. Oke ya, berarti nanti di koreksi fiskal habis sama besarnya tidak sama besarnya seperti yang ada di laporan laba rugi komersil ditaruh di koreksi. Nah, ini koreksinya jadinya core positif atau core negatif? Positif. Positif ya, Bu. Positif. Oke, koreksi positif, betul ya. Nah, terus kita sudah lihat ada beberapa item yang tidak bisa kita akui sama sekali di fiskal. Tadi sudah ya, kita taruh di kolom koreksi sebesar nilai yang sama, kayak ini PPh 2125, cadangan penghapusan piutang ya, kemudian donasi dan sodako. Nah, untuk beban yang lain yang dikoreksi sebagian, hanya beban makan jamuan tamu. Yang lainnya bagaimana? Karena tidak ada keterangan sama sekali, maka diasumsikan tidak ada kendala, tidak ada bantahan. Nah, berarti di laba rugi fiskalnya bisa diakui dengan angka yang sama. Kalau sudah bisa diakui dengan angka yang sama, bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya berarti ini untuk persediaan awal sama pembelian. Nggak ada masalah persediaan akhirnya juga ya. HPP sama berarti laba brutonya juga sama. Baru bergerak ke, nih beban-beban mana nih yang tadi cuma diakui sebagian, mana yang bisa diakui semuanya. Ketika kita sudah sampai ke jumlah beban operasional, berarti jumlah beban operasionalnya nanti akan membesar atau mengecil ini jumlah beban operasionalnya. Mengecil. Mantap, Bu. Gimana? Mengecil. Mengecil. Kalau beban operasional mengecil, maka laba netonya bagaimana? Membesar. Membesar. Ya. Nah, karena laba netonya membesar, laba neto ini akan sama judulnya kalau misalnya ada laporan keuangan yang menulis laba bersih, itu sama. Ada yang bikin laba bersih sebelum pajak, sama. Ini sama dengan apa? Sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, berarti udah ketemu nih penghasilan kena pajak. Kemudian omset usaha juga sudah ketahuan nilainya 6 miliar sekian. Berarti Mbak nanti sudah langsung bisa menghitung berapa PPh badannya. PPh badannya cara ngitungnya pakai cara yang mana? Kira-kira pakai cara yang mana? Kemarin kan ada sudah ngitung PPh badan. Gimana? PPh badannya ngitungnya pakai cara yang mana? Kemudian satu lagi, tahun 2021 tarif pajak PPh badannya berapa? Sampai dengan 22%. berapa, Mbak? 22%. 22%.
Nah, dari ini sudah bisa dihitung pajak perusahaannya. Kemudian kalau PPh badan sudah ketahuan, berikutnya apa nih? Terkait dengan jumlah PPh yang telah disetor sendiri. Sudah ada nyetor selama 1 tahun total 60 juta. Jadi nanti korelasinya apa poin ini? Dia akan mengurangi. Iya. Ya, PPh badan untuk tahun 2021 berapa rupiah gitu ya, misalnya XXXX. Nah, dikurangi. Dengan apa? Dengan yang ke satu, PPh 25 yang sudah dibayar selama tahun 2021. Ini 2021 maksudnya dari Januari sampai Desember gitu ya. Nah, ini dia mengurangi nih 60 juta. Kemudian ada lagi apa? Yang kedua, PPh yang dipotong pihak lain. Nah, itu ada keterangannya itu di atas tuh. PPh pasal 23. 23. Oh, ini juga dia ngurangin nih. 105 juta 105. 32.000. 32.000. Kemudian ada lagi dipotong pihak lain, tapi ini berkaitan sama BUMN, BUMD, instansi pemerintah biasanya yang ada motong PPh 22 ini. Sama PPh yang dipotong pihak lain juga, tapi yang jenisnya pasal 22. Nah, ini tiga-tiganya mengurangi. Ya, ini pajak setahun berapa, dikurangin ini, dikurangin ini, dikurangin ini. Nah, kalau masih ada sisanya, ini yang kita sebut sebagai PPh pasal 29, yaitu pajak yang masih harus dibayar. Kapan dibayarnya? Pada saat mau masukkan SPT tahunan. Nah, oke. Penjelasan Ibu akan mengarahkan kalian untuk ya soal yang ada di layar ini. Mohon di-download. Arahan dari Ibu tadi Ibu rasa sudah cukup jelas. Ini treatmentnya harus bagaimana, treatmentnya harus bagaimana. Bikinkan jawabannya masing-masing. Kemudian nanti di-upload. Uploadnya sudah disiapkan linknya oleh Pak Kowi. Siap, Bu. Iya, untuk deadline-nya nanti perhatikan yang ada di keterangan di WhatsApp grup. Oke. Poin utama dari materi PPh badan, sekali lagi, ngitung penyusutan, ngitung PPh badannya, dan koreksi fiskalnya. Nah, penyusutan kemarin sudah, ya, ngitung PPh badan sudah, sekarang koreksi fiskal. Nanti waktu pas ujian, ketiga macam soal tadi itu muncul menjadi gabungan satu soal yang masuk kriteria soal esai di mana dalam setiap ujian poin jawabannya paling minim itu skornya 25 hanya untuk PPh badan ini saja. Nah, ada kalanya Ibu pernah kasih sampai 40 poin. Jadi bagaimana? Jadi jangan sampai ke skip nih apa yang menjadi penjelasan dan bagaimana cara menjawabnya. Kalau kayak begini, ketemu kasusnya begini berarti treatmentnya harus bagi kita bagaimanakan. Kalau begini kita bagaimanakan. Nah, untuk
materi malam ini dari Ibu sih, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Minggu depan Ibu ada keperluan keluar kota, jadi pertemuan kuliahnya kita coba carikan hari lain lagi. Kita bahas PPN nanti untuk di pertemuan yang akan datang. Untuk yang PPH Badan, kalau ada yang masih mau ditanya silakan. Ibu mau bertanya, Iya, monggo. mau memastikan lagi. Ini nanti yang dihitung dari PPH Badan ini berarti laporan laba maksudnya laporan neto yang dari laba rugi fiskal ya, bukan dari yang laba rugi komersial. Ya, dari yang angka laba rugi fiskal. Itu aja sih Bu. Makasih Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Penjelasan-penjelasan Ibu tadi sudah dicatat ya? Bu, Ya. kan tadi direkam ya Bu ya, tapi di YouTube kemarin saya lihat belum ada update rekaman ya Bu. Oh, begitu. Untuk yang apa penyusutan atau untuk yang Iya, dari yang setelah UTS kemarin Bu, ya itu kayaknya deh. filenya kadang-kadang suka ini. Oh, di YouTube-nya gimana Pak Kowi? Ada kendala? Kalau yang satu ini apa namanya yang kemarin kayaknya nggak di record, cuman yang sebelumnya itu udah harus direview dulu Ibu karena ada beberapa kayaknya ada beberapa part yang mungkin perlu dipotong apa gimana gitu. Oh, oke oke oke. Ya 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 ya. Baik Ya. baik baik. Baik, ditunggu Mbak Laksmi. Semoga bisa cepat ditayangkan sama Pak Kowi. Iya Bu, mohon maaf tadi soalnya saya nyimaknya di jalan, Nyimak di jalan. Oh, masih masih di jalan maksudnya, iya Bu, diangkut. motor. Ya ya ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Kalau dari saya Ibu, belum Bu. Mm-mm. Oke. Ibu mau tanya, Ya, eh, silakan. kan di contoh kasus yang pekan lalu tuh ada penghitungan peredaran usaha yang jika dia melebihi 4,8 tuh dia kan pakai caranya tuh dipisah dulu ya. Ada Mm-mm. yang hitung PPH badannya Ya, yang jadi masuk PKP-nya 4,8. ada PKP ke-1, ada PKP kedua, Ya, kan? nah itu juga kalau untuk di badan ini dia berlaku juga nggak Bu? Oh iya, Berlaku ya? berlah. Sama berarti ya? Iya. Kan makanya kemarin itu kan dari penjelasan cara ngitung PPh badan terbagi 3 kelompok kan? Hmm, Yang ke-1 kalau yang omsetnya masih di bawah 4,8 M, tapi dia ngitungnya pakai PPh 25. Nah, itu PPh badannya ngitungnya gimana? Langsung dari laba neto atau laba bersih dikali tarif pajak kali 50%. Dah, babat habis itu. iya. Nah, kalau yang sudah di atas 50 M gimana? Di atas 50 M laba neto atau penghasilan kena pajak atau laba bersih kali tarif pajak. Dah gitu aja. Nah, ini kan yang di tengah-tengah nih. Lebih dari 4,8, belum lebih dari 50, masih di range tengah-tengah itu. Kalau 4,8 miliar udah di atasnya, tapi kalau 50 miliar belum lewat. Apa kayak caranya itu? Jadi itu kan banyak banget. Mau omset berapa? 4,9 aja udah masuk situ. Cara ngitungnya. Udah pakai pisahin PKP 1, PKP 2. 5 miliar. 5 miliar udah begitu caranya ngitungnya. PKP 1, PKP 2. Yang penting patokannya lebih dari 4,8 M. Ngelihatnya di pendapatan penjualan ini ya Mbak, di omset ya. Iya, iya. Lebih dari 4,8 M, belum melebihi 50 M. Wah itu dia. Itu semuanya pakai ngitungnya dipisahin PKP 1, PKP 2. Berarti yang ini juga nanti harus begitu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, terus yang di bawah ini nanti ya, yang ikut-ikut jangan sampai kelupaan ya kalau PPh badannya udah ketemu.
Nah, ini mengurangi. Kemudian tadi yang ditanya Mbak siapa tadi? Ini ngitungnya ngambilnya dari PKP yang mana? Dari PKP yang hasil laba rugi fiskal. Fiskal. Yang laba rugi komersil gimana? Nggak usah diapa-apain lagi ini. Tapi nanti kalau misalnya bentar lagi kan akhir tahun ya. Bentar lagi kan kalian ini Desember tutup tahun nih. Kemudian nyiapin laporan keuangan perusahaan. Nah, harus nyiapin yang dua macam ini. Laba rugi yang intern yang nanti disajikan ke direktur, kasih lihat ke pihak manajemen, sama bikin laba rugi fiskal yang untuk di SPT tahunan. Apakah yang kayak gini berarti kita bikin double booking? Enggak double booking. Ini normal, senormal-normalnya. Karena yang satu untuk kepentingan komersil, satu untuk kepentingan ke institusi perpajakan. Baik, Ibu rasa pertanyaannya sudah tidak terlalu ini ya, menjurus ke materinya lagi. Berarti Ibu simpulkan sudah pada paham. Untuk itu, kuliah malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon dapat dikerjakan sebaik-baiknya dan mohon untuk bisa mengerjakan sendiri sebaik-baiknya. Karena nanti pada saat ujian, kalaupun kita nanti mau ujiannya online kah atau mau ujiannya offline, kita belum tahu ya bagaimana nanti yang dipersiapkan di UAS. Tapi yang jelas kalian harus bisa ngerjakan sendiri-sendiri dan ambil keputusan sendiri-sendiri gitu ya. Ini yang begini harus bagaimana, kalau angkanya begini harus bagaimana treatmentnya. Nah itu jangan sampai nanti galau terus malah nanya sama temen, gimana sih ngikutin pendapat temen. Iya kalau temennya yang ditanyain ternyata benar dan bisa dijadikan patokan jawabannya. Kalau enggak ya bablas satu bablas semuanya. Oke ya. Latihannya nanti ngelihat ke keterangan yang dikasih Pak Kowi di WhatsApp grup, bisa uploadnya sampai kapan. Baik, kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Pak Kowi, kita perlu dokumentasi foto untuk absen? Boleh, Bu. Ya.